Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat datang Gokil. kembali Sobat Banyak Nanya di podcast Gue Mau Nanya. Gokil. Dan kali ini kembali lagi bersama gue Endra. Gue Faik. Gue Gali. Dan gue Hafiz. Wah, mantap ya, kita ketemu lagi. Dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan menarik yang akan ditanyakan oleh Sobat Banyak Nanya. Oke, malam ini siapa nih yang mau nanya? Gue mau nanya. Oke, Tapi boleh. gue Silakan. mau minum kopi dulu nih. Kopi apa tuh? Nih, Kopi yang lu Kopi kasih ke enak gue itu banget, nggak? coy. Asik ini, enak banget nih. Jangan disebut, brandnya belum masuk ke kita. Gaya banget ya. kan kalau brandnya masuk baru ya kita seruput Baru. bareng-bareng ya. Baru kita munculin. Itu mudah-mudahan kopi aja yang kita lu kasih sampai ke di gue langkah bukan itu ya. Bukan Iya dong. benar Bukan banget. dong. Oke. Oke, gue mau nanya, Ndra. Oke, silakan. Gue pengen nanya untuk episode kali ini. Jadi gini, gue itu kan punya impian untuk tinggal di luar negeri ya, untuk Ada. kuliah kemudian bekerja di sana gitu. Nah, lu pada nih dan juga teman-teman sobat banyak nanya di rumah, kalian punya ini gak sih impian gitu atau mimpi iseng-iseng untuk tinggal di luar negeri gitu? Nah, kalau punya, lu pada pengen tinggal di negara mana? Terus ngapain gitu? Apakah jadi ilmuwan, melakukan penelitian gitu? Atau lu pengen memperkenalkan budaya Indonesia gitu? Nah, gimana? Wah, menarik banget nih Wah. sebenarnya. Gokil. Oke. Negara ya. Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Mungkin yang baru-baru ini habis dari luar negeri kali ya. Yoi. Oh iya bener juga. Yoi. Iya. Asik. Dari luar negeri. Iya, Pis. Kan Siapa? lu Dari kan lu Aceh, ya? habis umroh nih, gua. Pis. Lu ada Iya, Pis, lu kepikiran habis- tinggal di Madinah? Ya, emang menarik sih. Maksudnya impian buat tinggal di luar negeri ya. Karena ya gue sendiri sih jujur ada gitu. Beberapa keluarga gue kebetulan ada yang tinggal di luar negeri kan. Jadi cukup memotivasi juga tuh bisa tinggal di sana. Wah, anjir seru juga ya. Gitu. Di mana keluarga lu? Heeh. Kalau keluarga gue ada yang di Austria gitu. Wih, Ya daerah Eropa itu ya, Austria. deket Cuma itu dong. memang apa tuh? Deket sama Muat. Muat Kalau Australia, Muat di- anjir. Australia, brother. Australia. Iya. Austria. Nggak ada lianya. Oh iya. Ya Iya. maaf. Agak beda dikit tapi ternyata jauh banget gitu kan. Ya tapi saudara gue ini memang beberapa kali sih sempat pindah-pindah negara ya setahu gue gitu. Cuma yang memang akhirnya bikin ke-trigger juga adalah ya ketika dia balik ke Indonesia sharing lah bahwa kehidupan di sana lumayan menyenangkan begitu dari segi fasilitas, kemudian pendidikan, walaupun memang misalnya ya pajak penghasilannya tinggi gitu, tapi memang dikelola dengan baik gitu kan. Jadi siapa yang nggak mau tinggal di sana gitu. Iya juga ya. Gue sih awalnya ke-trigger pengen ke Inggris gitu kan. Wow. Iya, di sana pengennya belajar sih dulu awalnya gitu kan. Karena ya kita tahu kayak Oxford gitu kan atau Cambridge ya pusat-pusat ilmu pengetahuan dunia lah, yang mana kalau gue nonton di TV atau di film-film gitu kan biasanya banyak rahasia-rahasia sejarah-sejarah dunia gitu kan. Bener. Apalagi kita tahu bahwa Inggris itu kan penjajah, ya enggak? Iya. Banyak negara yang udah benar sih. dijajah sama dia dan memang nggak menutup kemungkinan banyak ilmu pengetahuan yang akhirnya diambil gitu dari penjajahan itu. Cuma jujur sih abis ngikutin isu Palestina gitu ya, gue jadi kesel banget sama Inggris sih. Jadi nggak respect ya. Ya lu ke Inggris belajarnya di Hogwarts saja. Jadi Belajar jadi sama wizard. belajar Jadi sihir lulus jadi- yang mantap. Jadi wizard anjir. Asli andaikan Hogwarts itu beneran ada, gue kayaknya pengen deh ke sana. Gue juga Seru nggak sih? Kok gue sih enggak. Iya. belajar nyantet. Kalau gue sih nggak terlalu pengen ya, Pis ya. Gue masih ingat Tuhan, Pis. Asik. Ya gitulah. Tapi BTW tadi kan nyinggung Madinah tuh ya. Waduh, asli bro. Kayaknya memang tempat yang sangat menarik itu buat tinggal di sana.
pagi lu sholat subuh gitu kan, ngelihat langsung Iya, orang Ka'bah. pada ngaji bareng gitu kan. Dan di sana juga nggak cuman ini ya, apa kayak setoran hafalan sama ustadznya atau gimana. Tapi yang gue tahu juga ada yang kayak ngerjain soal matematika bareng atau apa gitu. Iya. Anak-anak kecil pada di sana. belajar ilmu dunia tuh banyak juga di sana kan kelas-kelasnya kan. Iya. Setahu Dan gue gitu. Maksudnya Jadi bukan intinya kelas. menarik. Dan kan. gue dengar tuh di sana ini ya apa orang tuh nggak ada yang nanya kiblat kemana gitu ya. udah jelas gitu, oh Ka'bah sih. Iya, kalau di Mekah gitu. Tapi Masih aja gue nanya. jadi menarik deh pertanyaan kiblat arah kemana ya. Ketika di Kenapa? sana berarti posisinya tuh bisa muter gitu ya, iya nggak sih? Ya rounded Iya. kan, rounded jadinya kan. Kan Ka'bahnya katanya ditanya. kan kalau kita narik arah kiblat itu kan kita ambil jarak yang terdekat ya. Ya, Walaupun bumi itu bulat ya. Bumi Mm-mm. bulat ya. Kalau gue kan Yoi. orangnya berpikiran bumi itu bulat bukan yang datar ya. nggak apa-apa, gue juga Nah, Tapi lu berarti trapesium ketika mikir. tahu bulat apa nih? Gimana? Bulat lonjong atau bulat tahu? Ya apa ya? Ya itu pokoknya yang biasa dipelajari di buku lah ya. Nggak ketemu lucunya nggak ketemu. Iya, gue makanya nggak ketemu nih. Ntar malah Nggak jadi bisa zong kan ya disautin. gitu. Iya, berarti kalau di sana itu kita ngambil jarak yang terdekat itu, tetap mengambil yang terdekat itu ya? Iya. Gimana sih ya? Ya iya dong. Kayak gitu lah Jarak ya. terdekat gimana sih maksudnya? Iya kan, Iya, kalau misalkan maksudnya. lu posisinya di Jakarta nih. Jakarta kan lu bisa sebenarnya kan ngadep ke kiblat itu, lu bisa ngambil ke atas atau ngambil ke bawah karena kan ujungnya sama-sama ngadep ke kiblat ya nggak sih? Ya bisa ke timur sebenarnya. Iya, kayak gitu. Cuma kan ada yang beranggapan kenapa kita ngambil arahnya ke sana karena memang jarak yang terdekat ke kiblat itu. Ya itu Iya gue pernah sih, dengar sih. iya. Gue pernah dengar. Sudutnya gitu ya, Ndra? Jarak wis bukan sudut. Jarak. Bukan. Jadi kan sebenarnya kita itu kalau di Indonesia kita ngambil arah kiblat itu kan agak sedikit ke barat ya. Oh ya. Nah, Iya. sebenarnya kalau kita ngambil yang agak ke timur kan kalau muter akan tetap ketemu Ka'bah kan. Oh, I see. Tapi Ya. akan lebih dekat kalau kita mengarahnya ke barat gitu. Iya, I see. Jadi walaupun bumi itu bulat gitu kan menurut teori apa Galileo. anti flat earth gitu kan. Teori Darwin. Nah, maka diambilnya jarak terdekat. Ya memang harusnya sih ya jarak terdekat lah. Ngapain kita ngambil jarak terjauh? Iya. Bro, Iya. lu orang matematika, tapi ngomong jarak terdekat aja salah. Salah ya. Salah itu salah. benar. Jarak itu ya Jarak pasti itu yang adalah paling lintasan dekat. terdekat. Nah, iya, betul. gimana sih? Betul. Gue baru tahu nih definisi Cakep. ini nih. Iya. Iya, ini emang harus bawa gali sih. Iya benar, Gali itu emang orang paling pintar coy di matematika. Tapi bener Ndra. Hah? Nih, lu pada kebayang nggak kalau misalkan kita dibolehkan menghadap kiblat mengambil jarak yang paling jauh. Nanti lu di depan Ka'bah boleh sholat membelakangi Ka'bah dong kan. Kalau lu muter tetap Oh, ke iya. kiblat apa itu? Iya. Benar. Karena kan sama aja ya ngarahnya. Sama aja. Iya. Iya. Logis sih, logis. Berarti alasan yang paling tepat itu flat earth, bro. Udah Kenapa gak lu sih? belok ke situ? Kenapa lu beloknya ke Enggak, situ anjir? Jauh banget di pelintirnya. Enggak, skip. Lanjut lah. Siapa nih berikutnya? Lu gimana tadi Gal? ya? Ntar dulu gua bentar dulu gue mau lanjutin dulu yang Madinah sama Mekah itu. Oh iya boleh. Lu nyadar gak? Ini asumsi gua aja ya. Ketika lu di sono itu lebih nyaman di Madinah dibandingkan di Mekah. Kalau gue sih Secara ininya ya kerumunan dan sebagainya. Bukan masalah ibadahnya. Kalau ibadah sih pasti yakin lebih nyaman di Mekah, entah di Mekah atau di Madinah sama-sama nyaman gitu. Cuman secara kerumunan itu lebih nyaman di Madinah. Lebih adem, Kerumunan nggak itu- panas dan Kenapa gitu? sebagainya. enggak sih, Gal. Gue Crowded-nya dan lebih suka di sebagainya. Mekah malah.
Oh ya. Nah, Jadi Karena Pak, apa secara ininya ya, Mekah itu sebenarnya dia lebih lebih Heeh. lebih 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 dari metropolitan. Namanya apa ya? Kotanya tuh lebih dari kota metropolitan tuh. Dia megapolitan namanya. Jadi Oh. secara kerumunan itu seluruh dunia ada di situ semuanya gitu. oh Nggak iya kalau itu terkecuali gue gitu. sepakat. Oh, sangat Iya, Sepakat sangat gua. jadi majemuk ya. iya sangat Wow. majemuk. Jadi Mekah itu bukan nggak nyaman ya, tapi crowdednya tuh kacau gitu. Itu yang Kalau lebih ramenya emang sih iya. rame banget. Dan itu ternyata itu dari dulu seperti itu. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad pun seperti itu. Bahkan kan dulu itu Mekah kotanya kumuh sebenarnya kan. Karena apa namanya? Karena banyak sesembahan Lata dan Uzza, yang sapi yang disembelih terus nggak dimakan, itu kan. Banyak bangkai-bangkai Berhala. sapi atau ya berhala dan sebagainya. Itu yang apa? Mungkin untuk beberapa orang nggak menyadari itu gitu. Crowdednya tuh kacau banget kan kalau di Mekah itu. Ya lumayan Bener kacau gak? sih menurut gue emang. Jadi memang di sana pengaturannya udah cukup ketat sih, dari kita Iya. nyebutnya kayak Dan bagus tentaranya sih, gitu, askar gitu kan. Askar. Iya tapi tetap aja masih banyak yang inilah. Ya gue sih Iya. pengalaman gue aja kemarin kepala gue beberapa kali diinjak orang. Kok bisa? Iya pas lagi sholat gitu kan, saking crowdednya emang. Tapi ya Oh, udahlah, karena namanya tempatnya juga Mereka nggak sempit lihat lo ya. sujud ya. tempatnya sempit. Iya jadi kan kemarin tuh alhamdulillah bisa inilah kita dapat tempat sholat waktu itu di tempat orang tawaf juga gitu kan. Oh di Nah itu lagi dalamnya. lagi rame-ramenya lah gitu. Seru banget asli, ngelihat seluruh ras ada di situ, luar biasa emang. Oh, gue jadi Masya pengen. Allah. Dan lu yakin Ya ya lah. Indonesia adalah ras terbaik ya? Gak lah, gila lu. Kenapa tiba-tiba yakin gitu? Kayak ini, Ya kayak orang enggak lah, Jerman siapa aja tahu. lo. Siapa tahu setelah lu lihat itu jadi ras terbaik itu ya Indonesia gitu. Gak lah, semuanya sama. Oh. Sama lah semuanya. Iya. Lanjut. Oke, gua kali ya cerita sedikit Ya ya. boleh. Jadi kalau gue itu sebenarnya dari dulu nyaman ya tinggal di Indonesia. Setelah akhirnya di jelang akhir kuliah, gue tuh tiba-tiba kepikiran kayaknya kalau tinggal di luar negeri yang tempatnya lumayan nyaman dan gak jauh dengan kultur Indonesia, kayaknya Malaysia deh. Nah, Dan gue tuh tertarik tinggal di Malaysia gara-gara Filipin. nonton film Malaysia. Apaan? tapi bukan kartun. Jadi gue tuh Horor ya, waktu horor. enggak, kalau gue justru nggak suka film horor Munafik. Malaysia karena Munafik ya? keterlaluan sih. Filmnya terlalu inilah, terlalu serem. Jadi jadi waktu akhir-akhir kuliah gue itu lagi seneng nonton film Malaysia. Awalnya filmnya itu film yang cuman satu gitu, kayak movie gitu ya, cuman satu kali tayang gitu. Terus Apa sih kemudian judulnya? Penasaran gua. Drama. enggak, waktu itu filmnya BCL, tahu nggak sih? BCL sama Iya. Reza Rahardian. Kok itu Malaysia? My Stupid Boss. Itu mah film Indonesia. Tapi itu latarnya Nah, Malaysia emang. latarnya di Malaysia. Oh, baru Dan tahu gua. ada Oh. satu artis Malaysia yang akhirnya gue cari tahu dia punya film lain nggak selain itu. Ternyata ada. Gitu. Akhirnya gue tonton sekali, dan sekali itu latarnya emang perdesaan di daerah Malaysia gitu yang masih banyak sawah-sawahnya, terus tinggalnya itu di rumah panggung gitu. Kok kayaknya nyaman banget gitu. Terus akhirnya dari situ gue coba ngikutin beberapa series-seriesnya Malaysia, gue tonton, dan kayaknya ya seru sih tinggal di Malaysia karena emang kulturnya nggak beda jauh ya sama kita. Dan yang gue yakin di sana itu
lebih mungkin lebih banyak ininya ya, banyak nilai-nilai Islamnya juga sih. Iya. Karena mirip-mirip karena sama Aceh ya sana tuh ya. iya bener. Karena kayak gue nonton salah satu tayangan lomba stand up komedinya mereka, itu tuh mereka stand up-nya itu kadang ada nilai-nilai agama dan itu nggak dianggap jadi sebuah pelecehan karena emang ada pesan nasihatnya juga sih. Kan kalau di kita beda ya, kadang kan kita nyampein pesan tapi lewat lucu-lucuan, kadang ada yang dianggapnya sebagai penistaan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih yang kayak gue tertarik tinggal di Malaysia. Dan oh iya, ada satu lagi sih gue mau tambahin, sampai akhirnya sebelum gue lulus itu gue sempat nyari beasiswa buat kuliah di Malaysia, walaupun ternyata syaratnya susah. Kenapa? Akhirnya gue nggak nerusin. IELTS. Iya, yang kayak gitu-gitunya tuh nggak mampu gue deh kalau ngikutin deh. Susah. Tapi Endra ini agak menarik ya. Maksudnya di tengah, ya kita tahu lah kemarin misalnya kayak ISOSPID datang ke Indonesia aja kan perang dingin ya sama Malaysia gitu, mengakui budayanya masing-masing gitu kan. Tapi Endra ini justru malah pengen ke Malaysia nih, luar biasa. Endra emang impostor kan dia tuh aslinya. Lu double agent kan lu? Double agent. Enggak. Soalnya susah bro. Kalau buat gue ya itu susah banget. Buat gue itu tinggal di tempat yang jauh. Beda banget gitu jauh. ya. Iya, beda banget sama Indonesia. Karena nggak tahu kenapa Indonesia itu tempat yang emang udah paling nyaman banget sih. Karena kan kalau negara lain kayaknya gimana gitu. Tinggal di Eropa kehidupannya seperti itu. Coba Brunei juga kali, Indra. Kayaknya kalau Brunei enggak deh. Brunei, tapi dia bahasa Inggris sih. Ada negara barat yang cocok buat lu, bro. Apaan tuh? Suriname nih. Bener. Bahasanya bahasa Jawa anjir. Suriname itu menarik loh mereka. Menarik banget coy, isinya orang Jawa. Menarik. Bener-bener mereka tuh ngomong Jawa. Bahkan artis-artis sana tuh banyak lagu-lagunya Jawa-Jawa juga. Lah iya coy. Mereka tuh kan kalau nggak salah kayak modelan transmigrasi gitu nggak sih? Awal-awalnya itu mereka di sana. Bukan transmigrasi, mereka tuh jadi budak. Dibawa sama penjajah. Gitu. Iya. Kan dulu itu malah itu Maria Joa dibuatin Rio Bito ke sana atau gimana? Enggak, bukan coy. Jadi dari dulu memang kita tuh sebagai orang Jawa itu terkenal dengan keuletannya, asik. Jadi kuli Jawa itu dibawa sampai ke sana-sana gitu loh. Oh, jadi ini khusus kuli gitu. Enggak, maksudnya kan dulu kan kita dipekerjakan secara paksa. Enggak kan kita dipekerjakan secara paksa kan sama ya negara-negara penjajah. Nah, pekerja-pekerja kita tuh banyakan orang Jawa itu dikirimlah ke sana gitu. Iya. Dan I see. Dan kenapa akhirnya lo sempat dengar ini nggak podcastnya Arya siapa Esko PSSI itu Sinulingga, yang Arya Sinulingga ya, dia tuh bilang bisa jadi ada kakeknya dia atau buyut-buyutnya dia yang dibawa ke sana, yang akhirnya dijadiin budak dan sebagainya gitu. Dan itu kan Belanda, Suriname itu kan nggak terlalu jauh kayaknya ya. Pokoknya daerah-daerah situ juga lah gitu. Tuh akhirnya kan kayak beberapa pemain bola itu, pemain PSSI yang timnas kita yang sekarang ini yang udah kalah 4-0 dari Jepang. Waduh. Sedih sih gitu. Cuman tetap semangat lah. Kita nggak bisa menangkal realitas itu gitu. Banyak yang berdarah dari Suriname sebenarnya. Gitu. Ya logis sih. Okay. Tapi yang gua tahu itu Ndra, yang sempat gua baca itu bukan budak sih sebenarnya yang gua baca itu. Buruh kontrak ya? Bukan budak, tapi memang yang barudak. Yang barudak mana transmigrasi tapi yang
yang menyelamatkan diri gitu loh. Oh, Refugee ya apaan? namanya. refugee mah pengungsi. Iya pengungsi. Pengungsi. Oh. Pengungsi. Yang gua tuh pengungsi gitu, bukan budak dan sebagainya yang gua tahu ya. Cuman nanti kita coba cari Oke. lagi. Ya nanti kita Gitu. coba Iyalah, cari tahu bisa. lah. Gue soal sempat bacanya tuh gitu, jadi dibawa untuk dipekerjakan di sana, terus dipekerjakannya itu bukan dipekerjakan paksa tapi buat ngolah kebun. Jadi kan orang-orang kita itu kan udah dipercaya banget ya bisa gitu Jago buat lah ya. ngolah lahan-lahan lahan-lahan pertanian, perkebunan. Iya. Akhirnya dikesanakan untuk ngolah perkebunannya punyanya negara penjajah gitu, biar nanti Tapi ini ya memang diambil lah. berarti tujuannya tetap penjajahan Indra ya. Iya sih Kalau setahu yang gua ya, Suriname itu. cuman Iya loh, tapi mungkin menarik nanti loh. Gue lihat di Google ternyata bahasa resmi sana tuh bahasa Belanda loh. Oke. iya Padahal Suriname karena itu di Amerika Selatan. iya karena itu tadi Oh, pengaruhnya oke. negara penjajah. Iya benar-benar menarik. Kalau ya. nggak salah wilayah kekuasaannya Belanda deh. Iya benar-benar karena bahasa resminya pun bahasa Belanda. Menarik anjir, padahal dia tuh adanya di benua Amerika Selatan gitu. Oh, berarti gue salah tadi ya. Benar. Nggak Itu deket Belanda, sepemahaman jauh. gua ya. Gue kira deket Belanda. Karena memang dulunya daerah kekuasaan Belanda gitu ya. Iya, karena Iya, kan iya. kita pakai bahasa kayak kenapa sih mayoritas bahasa Inggris ya? Karena memang dulu kerajaan Inggris itu menguasai banyak ini kan, banyak Iya, daerah kan. Benar-benar. Iya, menjajah. Jadi lingua franca. Oh menarik tuh, Iyalah kita bikin begitu. episode tentang itu tuh seru juga tuh ya. Iya, Boleh lah. tapi nanti kalau misalkan sobat banyak nanya juga tahu tentang informasi Suriname gitu ya boleh juga kali ya. Ya komen Terus di iya, bawah. komen ya. Siapa tahu kita ada Komen. yang salah. Oke. Iya kita bikin rusuh lah kolom komentar ya. Jangan yang komen kita lagi. Iya. Episode kemarin gua doang yang komen. Wow gitu doang. Iya, wow. Gimana brand mau masuk? Tapi Oke. tadi gimana? Yang lainnya tadi belum ngasih tahu nih negara mana. Gua Gali nih. kalau mungkin gua tertarik ke Finlandia dan Jepang. Wih, Gila. Asik. Gua tahu kenapa alasan gua- terbesar lu pengen tinggal di Jepang, Gal. Apa? Anjir. Nanti harus disensor, soalnya. Enggak. Apa? Jadi Mau latihan Jadi- sumo? enggak. Jadi gue penasaran sebenarnya. Kan yang kita tahu pendidikan di Jepang dan Finlandia itu termasuk topnya education lah gitu ya. Cuman yang menjadi pertanyaan gue adalah ketika pendidikan ini membahagiakan atau memanusiakan manusia gitu. Tapi kenapa hasil dari pendidikan yang baik ini masih ada kurangnya gitu. Kurangnya di mana? Kurangnya itu ada di tingkat bunuh diri gitu. Itu menurut lu pada gitu ya. Menurut lu pada itu termasuk yang kontradiktif gak sih gitu? Karena ketika pendidikan itu berjalan dengan baik, seharusnya pada akhirnya pendidikan itu kan memanusiakan manusia ya gitu. Ketika pendidikannya baik, istilahnya kan itu kan begitulah ya. Ketika pendidikannya baik, maka upaya untuk hidup itu seharusnya lebih tinggi lagi gitu. Menurut gua ya. Nah, ini kenapa gue bahas Jepang dan Finlandia ini sebagai negara yang gue akan datangi gitu. Karena gue mengriset itu gitu. Kenapa akhirnya suicide itu jadi tinggi gitu. Angkanya di Finlandia dan Kalau di menurut Jepang. gua jawabannya simpel sih, karena nggak ada yang mendampingi si pendidikan itu, dalam hal ini agama gitu. Mereka menurut gue gini ya, maksudnya bisa jadi orang-orang pinter, orang-orang yang punya potensi tuh
setelah mereka mendapatkan kepintaran itu tuh mereka jadi nggak ada hal yang mau dicapai lagi gitu, jadi malas, nggak ada motivasi hidup lagi kan, bisa jadi gitu tuh. Nah, tapi kan yang kita tahu kalau di Jepang itu, terutama di Jepang ya, kalau Finlandia kita gue sendiri nggak terlalu ngikutin gitu. Jepang itu kan kenapa tingkat bunuh dirinya tinggi itu karena di sono itu berjalan itu tiap hari itu berjalannya sangat cepat gitu. Istilahnya industrinya cepat dan Tekanan hidup. sebagainya cepat gitu. Jadi akhirnya karena tertekannya itu jadi banyak yang bunuh diri dan sebagainya. Iya, Tekanan Ya. hidup ya. iya. Ya Jadi bisa aja yang sih, mau Gal. jadi yang mau gua gali itu Kalau- sebenarnya dari pendidikannya. Oke, misalkan faktornya mungkin agama gitu. Cuman kan indikatornya harus diperjelas nih. Apakah benar dari agamanya, atau ada faktor lain, ada indikator lain yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Karena ketat banget di sono, Pak. Di Jepang itu kan ketat banget, industrinya ketat gitu. Nah, itu yang Pakaiannya juga sih. anjing. Wah. Itu bukan ketat lagi. Nggak tahu deh, gue nggak tahu deh. Ayo berbahaya kalian ya. Gitu. Jadi yang soalnya ini gue pernah debatin sama dosen gue gitu. Kan pendidikannya di sana bagus. Dari istilahnya dari segi bahasa kebetulan kita lagi bahas terkait itu teknologi kinerjanya gitu. Jadi teknologi kinerjanya di Jepang itu istilahnya baik lah secara landasan pendidikan dan sebagainya. Cuman kan ada indikator ini yang gua coba angkat, cuman akhirnya gak jadi bahan diskusi itu gitu. Itu yang menurut gue jadi menarik. Oke. Iya. Oke. Ini kita bisa bahas juga nih, maksudnya di pertemuan berikutnya terkait dengan pendidikan Pertemuan ini sih, Gal, berikutnya nggak menurut tuh? gua. Iya benar. Ya bisa, harus ada Pertemuan. dong. Udah kayak raport. Udah kayak raport. Rapat. Pertemuan berikutnya. Iya juga ya, podcast. Iya, karena Tapi memang ini jadi Heeh. iya sih. Nanti mungkin juga jadi bahasan menarik juga nih ketika kita ngomongin tentang tadi ya, semua waktu pergerakannya itu cepat. Karena kan memang banyak juga ya orang-orang Jepang itu kenapa akhirnya memilih untuk bundir ya, karena tekanan kerjanya banyak dan mau nggak mau ya mereka menjalani itu semua, entah itu karena kebutuhan hidup, ego pribadi dan lain sebagainya. Bahkan kalau kalian tahu ya, sedikit aja itu di Jepang itu banyak loh kayak jasa-jasa curhat gitu. Oh iya. Jadi ini ada masalah kesehatan mental tinggi gitu ya, Ndra. Iya, salah satunya mungkin ada ya masalah mental juga. Tapi Iya. kalau Jepang itu dijadikan negara yang pengen dikunjungi Gali, ya menurut gue oke sih, karena banyak juga ya industri-industri atau teknologi itu bermula dari Jepang atau dikembangkan di Jepang. Ya itulah, mungkin kalau menengok aspek pendidikannya itu sisi keberhasilannya di situ gitu. Karena memang kita kalau pengen membandingkan antara pendidikan dengan realita kehidupan di sana, malah banyak yang stres atau tekanan hidup tinggi, kayaknya itu nggak bisa dilihat dari satu aspek pendidikan itu aja sih. Iya, Tapi betul, memang betul. selain kita melihat dasar pendidikan mereka itu seperti apa, kayak misalnya di Indonesia kan kita ya mengacunya kepada Undang-Undang Dasar gitu kan, kepada Pancasila. Kemudian Pancasila itu sendiri juga digali dari norma-norma agama misalnya, terus norma-norma kemasyarakatan yang berkembang di sini, sehingga akhirnya terciptalah gitu paradigma pendidikan yang sesuai gitu kan. Ya akhirnya ya di situ memang banyak yang harus kita gali gitu. Nah, terkait dengan Finlandia mungkin ya, itu kan om gue juga atau saudara gue yang tadi gue ceritain itu dia pernah lah main-main ke sana begitu. Nah itu kalau beliau sharing, walaupun memang tadi kayak pendidikan mungkin belum cukup bagus kayak gitu ya, tapi dia misalnya aja kayak
orang-orang tua di sana tuh ya nanti udah hidupnya udah sendiri begitu. Iya, Gitu. Ada realitanya begitu. Jadi kayak pas beliau main ke Indonesia tuh kayak ini saya sangat merindukan nih momen seperti ini, kita bisa ngumpul. Kalau di luar negeri sana ya orang-orang tua tuh masuk ke panti jompo gitu, karena semua sudah ditanggung negara, anak-anak sudah pada sibuk bekerja, sehingga orang-orang tua ini akhirnya langsung diakomodir sama atau difasilitasin sama pemerintah. Itu kan kalau kita lihat kan kayak wah gila durhaka banget tuh anak-anak di sono gitu kan. Gimana nih hasil pendidikannya malah begitu gitu kan. Tapi sebenarnya memang lagi-lagi banyak aspek. Dan ini menjadi pembahasan menarik, bisa dibahas di Seru ya, di podcast Finlandia berikutnya nggak ada sandwich generation. Yoi. Soalnya diurusin negara. Iya. Iya. Pajak penghasilannya tinggi dan dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Tapi Iya akhirnya sih. Iya, jadi tapi kayak nir empati ke orang tua. Iya, kasihan para anak-anak kecil nggak bisa main ke rumah nenek kan. Iya, Mainnya benar. ke panti jompo anjing. Terus mereka juga nggak mungkin ini ya. Mereka nggak mungkin live TikTok buat dapat gift ya. Iya, set Bos, bor kan. beras habis, bos. Set. Joget. Joget. Tapi kalau di Indonesia justru begitu kan. Nah, makanya itu unik sih. Sangat Nggak banyak sih, aspek yang kalau menurut mendasar. gue sih Indonesia kenapa akhirnya bisa begitu, karena ya jumlah populasi kita itu loh yang nggak kekontrol saking banyaknya gitu loh. Ya. Iya kan? Kalau Lebih kita ke- ngomongin Lebih ke jumlah ini enggak sih, apa sih namanya? Kerakusan yang tidak terkontrol gitu. Kalau gue sih bagi gue mau jumlahnya sebanyak apapun asalkan gak rakus sih ya selalu aman tapi kan sih. iya sih, salah satunya mungkin itu ya. Tapi kan kalau hal itu nggak bisa kita buat secara teoritis gitu. Nanti kalau hitung-hitungan Ya. kasarnya itu, kalau misalkan kita bicara ilmu ekonomi aja, supply and demand nih, ketika supply-nya terlalu banyak sedangkan permintaannya itu sedikit, kan akhirnya mau nggak mau si supply itu akan dihargai dengan sangat murah ya. Sih. Jadi kan kalau jumlah manusianya banyak sedangkan kebutuhan di pasarnya itu ya kita butuh pekerjanya sekian gitu. Ya udah silakan kalian yang nggak dapat pekerjaan nyari sendiri, dan akhirnya ya itulah timbullah ya kayak pencuri, kemudian para penjudi dan lain sebagainya lah. Ya itu kayak hukum alam gitu ya, Ndra. Oh iya benar. Ya kayak gitulah kira-kira. Namun tadi jadi kepanjangan lah kita bahasannya. Pak Ik yang punya pertanyaan nih, gimana Ik, lu mau tinggalnya di mana? Gua itu ada dua tempat yang gue pengen banget tinggal di sana atau minimal main ke sana ya. Pertama Jepang, kedua Venice di Itali. Sama dong. Sama bro. Terutama Di- Venice ya. Venice tuh Hampir salah denger gua. Venice anjir, bukan. Jadi di sana tuh ada. bukan tenis ya, tenis. Iya, tenis mah olahraga. Itu maksud gua. Olahraga. Iya, karena Kenapa tuh Ik? Alasannya? soalnya gue kalau ngeliat di YouTube tuh bagus banget anjay. Venice tuh ada apa namanya, kayak di Kalimantan gitu. Jadi kota tuh dihubungkan dengan sungai, terus ada orang-orang keliling kotanya tuh pakai sungai gitu-gitu. Pakai sungai, pakai perahu gitu-gitu. Perahu Kayak di seru sungai juga. gitu ya. Iya, Transportasinya lewat sungai. gitu. Jadi ini bisa ya kayak dicari di Google ya, Venice gitu ya. Iya, Venice. Lu Ya, pakai- Venice benar, ya. Bra. pakai V. Awas lu Iya. ya. Terus kenapa Sama lu mau Jepang Jepang ya. Ik? Sama Jepang. Kenapa Jepang Ik? Gue Jepang itu karena gue suka sama budayanya. Gue suka banget sama budayanya. Terus karena gue nonton anime juga kan. Jadi kayak di sana tuh asik gitu. Gue pengen Berarti lu nemuin nonton- tempat-tempat apa? Enggak, lanjut lu. Gue pengen nemuin tempat-tempat yang ada di anime gitu, dan dan terinspirasi dari tempat yang nyata. Itu seru aja di situ. Ya, Berarti lu kalau nonton anime nggak pakai subtitle? Masih kan gue belum jago. Walaupun Oh, iya. gue pernah Oh, Tapi iya. kan lu Sempet sempat belajar ini sih. jago bahasa Jepang tuh. Iya, gue sempat belajar. Sempat jadi guru TikTok Enggak, University bukan kan guru. lu. Serius Gua Pak Ik tuh pernah jadi ini loh.
terus nge-live Pengajar bahasa IPA Jepang di Academy. TikTok. Yoi. Mm-mm. Iya, cuma tiba-tiba terus udah nggak ngelanjutin lagi deh. Oke. Dan akhirnya Yes, bikin gua- podcast nggak jelas ini ya, Gia. Yoi, siapa tahu dari sini gue bisa ke Jepang ya kan, kita berempat. Amin. Oh iya, Iya. amin amin amin. Amin. Jepang Yaudah, tuh udah emang menarik kepanjangan ya. deh. Maksudnya anime. Oh ya, oke. Oke. Terlalu seru ini emang bahas luar negeri ini. Terlalu Iya, seru iya. obrolan kita. Padahal tadinya gue pengen nanya ke kalian sih sebetulnya. Kalian sudah pernah mengusahakan belum ya untuk pergi ke negara yang kalian pengen datengin gitu? Wah, Masih ada nggak nih Kalau- waktunya kira-kira ya? Kayaknya ini kita bahas di next episode aja nih. Abangnya udah Next mau episode mentok-mentok aja nih ya? depan ya. Oh iya bang, iya bang. Wah, Oh, studio Parah, kita udah parah, pengen ya. di ini ya. Oke lah. kita terlalu seru ya ngobrolnya ya. Terlalu seru bro. Oke, jadi itu ya buat seluruh sobat banyak nanya. Sorry Itulah gantung. negara yang sorry gantung ya, nggak apa-apa lah gantung. Karena kalau dari gantungan ini kan nanti kalian bisa dengerin episode kita yang lainnya dari podcast Ya, Gue Mau Nanya. Dan itulah kali negara-negara juga yang muncul pertanyaan Dra, iya betul atau banget. muncul diskusi. Ya, jadi itulah ya negara-negara yang kira-kira kita akan kunjungi atau pengen kita singgahi atau bahkan pengen kita tinggali. Jadi buat sobat banyak nanya yang punya referensi atau punya apa ya istilahnya keinginan mau pergi ke negara mana, boleh tuliskan di kolom komentar dan tuliskan juga apa alasan kalian pengen tinggal atau singgah di negara tersebut. Oke, sampai sini aja untuk podcast Gue Mau Nanya. Kembali lagi di episode yang berikutnya. See you semuanya. Assalamualaikum, bye bye. Oke. Thank you guys. Thank you semua.